Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengumpulkan kita di suatu majelis Al-Adni di mana membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca ratib Al-Imam Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah qabul hajat. Allah berikan sehat afiah. Allah mudahkan segala urusan. Yang pertama, Al-Fakir hormati Kiai Muhammad Zain, mataan Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan. Dan kepada Kiai Abdullah Syafi'i, mudah-mudahan sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Siman, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada semua antum hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah majelis Al-Adni, mudah-mudahan bisa menjadi bekal maulid dan ratib Al-Idrus hingga sesaat nanti di akhirat kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan antum semua disatafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Berani dalam kebenaran dan takut dalam kesalahan. Kita hidup harus berani jika kita merasa benar. Kita harus takut jika kita salah. Al-haq, suatu kebenaran ini minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pasti sesuatu yang benar, yang gak bisa ada keraguan lagi dari Allah. Kalau kita manusia punya khata' wa nisyan. Kita manusia ini punya tempat wadahnya salah dan dosa. Tapi kalau segala sesuatu yang berangkat dari Allah itu dikatakan hak, sesuatu yang benar. Dalam suatu kebenaran itu kita harus berani. Misal kita mengerjakan sholat. Kita sholat, kita yakin kalau sholat nanti suatu saat akan mendapatkan pahala. Kita yakin, menyatakan itu benar di diri kita bahwa kalau aku mengerjakan sholat aku akan mendapatkan pahala. Ini orang berani. Orang berani seperti ini, orang yang mengerti bahwasanya kebenaran itu harus tegak, sedangkan sesuatu yang salah itu yang harus gak ada di dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, Allah mengatakan, barang siapa kita melakukan pekerjaan yang halal, pekerjaan yang ada keberkahan di sana, thayyibah wa mubarakan, pekerjaan sesuatu yang mendapatkan kita ini hasil rezeki yang halal, mendapatkan ilmu di mana majlis-majlis zikir, majlis salim kita duduk, mendapatkan pahala, Allah berikan itu bentuk pahala itu entah di dunia ataupun di akhirat. Wa man ya'mal, terus Allah mengatakan mithqala dzarratin syarra yarah. Andai kata kita melakukan amal yang buruk, kita dibiarkan sama Allah, tapi kita nggak mendapat pahala. Kenapa? Karena suatu saat justru nanti kita akan mendapat kerugian jika nggak berubah dari sesuatu yang buruk menjadi baik. Ahmad bin Shalih Al-Atas bilang,
Jadi iringi perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Jangan dibalik. Jangan perbuatan baik kita diiringi dengan perbuatan buruk. Nah, begitu juga begitu. Al-haq wa batil. Sesuatu yang benar jangan kita takut dalam sesuatu yang itu benar. Tapi yang batil jangan kita merasa benar. Nggak bisa. Kenapa? Karena ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah beserta malaikatnya. Malaikat Allah itu malaikat Jibril alaihissalam, Zainul Malaikah, Sayyidil Malaikah, malaikat yang paling utama malaikat Jibril dan pemimpin malaikat Sayyidina Jibril alaihissalam. Kita hidup ini banyak melakukan kesalahan. Nggak ada orang nggak punya salah, bukan manusia ini, dewa ini. Orang pasti ngelakuin salah, nggak ada orang benar. Pasti ngelakukan salah. Kenapa? Karena al-haq min rabbikum. Karena kebenaran dari Allah. Jadi kita ini pasti salah. Nggak mungkin kita benar. Nggak mungkin kita sempurna. Walaupun kita sholat subuh, zuhur setiap hari untuk mencapai kesempurnaan, untuk kita menjadi sesuatu yang benar. Dari sesuatu yang kita nggak ngerti apa-apa, sedikit pahala kita masih kecil. Ada yang sudah umur hizen, banyak pahalanya. Ada Syekh Syafi'i yang lebih muda lagi, ada pahalanya gitu. Kita yang masih kecil sedikit amal ya, mungkin nggak akan selamat kali kalau ngedadak mati. Ayo, kalau kita datang mati, naudzubillah min dzalik. Itu ada ajal, ketika datang ajal nggak ada bekal atau apa yang manfaat yang kita punya. Naudzubillah. Nah, jadi kebenaran ini yang akan menyelamatkan kita. Jangan jadi orang kibir, sombong. Jangan jadi orang hasud. Udah ngerti hasud, sombong, penyakit setan. Ikut-ikutan urusan setan. Aneh. Na'udzubillah min dzalik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nggak mungkin melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena ada hasad, iri, ada kibir, ada sombong. Aku begitu. Akhirnya mendapat rugi. La fid dunya la fil akhirah. Nah, kenapa? Karena kebenaran itu dia takut di saat menghadapi suatu kebenaran. Terus di saat melihat kesalahan, dia malah berbangga terkadang. Orang yang salah kadang bangga, naudzubillah. Ada itu, orang yang salah dia bangga. Makanya kalau kita hidup, perhatikan yang halal-halal supaya mata kita berkah. Dengarkan yang halal-halal supaya telinga kita berkah. Melangkah ke tempat-tempat yang berkah supaya badan tubuh kita berkah. Begitu meninggal husnul khotimah. Tapi sebaliknya orang-orang yang mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena hidupnya asal-asalan. Makan gak baca bismillah. Lupa kadang pakai tangan kiri bukan tangan kanan. Segala macam datuk. Masuk ke kamar mandi asal-asalan. Tidur asal merem mata. Tidur asal meremin mata. Bangun tidur asal melek. Kata dia teori beb. Ini tidur merem, bangun melek, beb. Ngawur. Tidur itu setengah mati. Tidur setengah mati. Maka bangun tidur wudu, bangun tidur sholat tahajud, bangun malam minta. Berarti nggak cuma tidur, minta sama Allah supaya kita dibangunkan malam. Luar biasa Allahumma shalli Muhammad. Haguh layal yang mempunyai malam itu bahkan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Jadi tangan kita ini ada jari di tangan kita 5. Alhamdulillah ya, kita punya jari di tangan ini 5. Yang afdol, yang utama yang kanan. Ini yang kanan ini penting, jari sebelah kanan ini penting. Terus kita punya mata sepasang, dua-duanya penting. Kenapa? Karena melihat dengan mata. Kita punya telinga sepasang, dua-duanya penting. Tapi khabarnya, kata alimil ulama, telinga kiri nih yang harus dijaga. Jadi segala sesuatu ada awal, ada akhir. Ada sesuatu yang hak, ada yang batil. Sesuatu yang benar, sesuatu yang kita yakini benar berdasarkan suatu kehakikian, sebuah kebenaran, al-haq min rabbikum, yang dikatakan suatu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita. Kalau sesuatu yang nggak benar nggak bakal nyelamatin. Hasad, nggak suka dengan kesenangan orang. Orang senang kita nggak suka. Na'udzubillah. Orang senang kita senang. Dibilang man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Kalau ada seorang alim, seorang kiai
seorang ulama, habaib meninggal, kita nggak sedih, kita orang munafik. Dikatakan, begitu juga ada orang yang bahagia. Berarti mafhum mukhalafatnya kita harus berbahagia dengan kebahagiaan orang tersebut. Nggak boleh orang senang kita susah, nggak ada berkahnya nanti. Orang kalau lihat saudara kita senang, kita kudu senang. Kenapa? Karena kalau kita senang, Allah berikan pahala. Bayangkan. Arhamu bi akhi, termasuk itu syarat orang yang baik kepada saudaranya akan mendapatkan surga. Bayangkan. Syarat masuk ke dalam surga. Di antaranya orang yang arhamu bi akhi, yang sayang kepada saudaranya. Terus kita ini bakal melihat yang nyata neraka atau surga. Itu hak keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia bengal, nggak mau sembahyang, nggak mau salawatan. Salawat ini wajib hukumnya. Kita nggak mau memuliakan Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik. Mal'un, dilaknat. Dan memang dunia mal'unatan wa ma fihi. Memang dunia dilaknat dan seisinya. Begitu merasakan kelezatan makanan yang dimakan subhat, apa yang diminum subhat, segala macam. Kenapa? Dia cari apa segala macam rezeki yang asal-asalan. Udah sembahyang nggak mau sembahyang, kerja asal-asalan, itu bakal ngelihat itu neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah sudah memberikan keterangan untuk kita jauh dari neraka. Itu yang Allah katakan di Al-Qur'an Al-Karim. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib salawat nariyah, yang buat ngarang salawat nariyah. Itu salawat nariyah itu neraka. Arti salawat nariyah itu neraka. Bayangkan. Jadi apa? Malaikat Zabaniyah yang ngopenin itu neraka. Ada lagi ahlil jahannam, orang yang bakal tinggal di neraka gak keluar-keluar, gak bisa dikarang-karang. Neraka jahannam itu khalidina fiha abada. Nauzubillah. Kita pantang umat Rasulullah, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haram melihat itu neraka, apalagi jahannam. Ada well di sana, satu lembah di neraka jahannam. Terus dikatakan iblis laknatullah, itu tempat iblis. 7 neraka itu tempat iblis. Kalau kita mampir ke neraka, rugi. Mau neraka yang mana rugi. Kenapa? Kita ngelihat neraka yang atas, rugi ketemu iblis. Iblis paling dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita paling benci sama iblis, laknatullah. Karena Allah melaknat. Lah karena kita nggak ngerti. Kita hidup hasud, kita hidup sombong, kita hidup apa dimakan. Nggak ngerti yang haram, yang subhat, yang makruh, yang mubah. Mubah boleh-boleh aja, beb. Ada haram di mubah. Subhat boleh-boleh aja, beb. Subhat ini antara haram dan halal nggak jelas. Terus yang makruh dibenci Allah, nggak ngerti-ngerti. Apa misal ngerokok, ini dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala, makruh minal makruhat. Sebaliknya sunnah. Kalau sunnah mendapat kecintaan Allah. Berarti kita terkadang apa? Nggak ngeremehkan Allah aja, ngeremehin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Terus fasali, disuruh kita salat. Fasali li rabbika wanhar. Terus dikatakan, terus apa? Amaliyah kita tunaikan itu. Apa itu korban itu ketika Zulhijjah kemarin. Sekarang Muharram. Apa segala sesuatu yang Allah butuhkan. Dibutuhkan apa maksudnya? Untuk kita ini jadi ahli jannah. Untuk kita selamat dunia akhirat. Nabi katakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Ada dari Rasulullah itu suri tauladan, dan memang Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Kita hidup akan ketemu mati. Yang kita bawa amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah mengatakan, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah." Kalau kita melakukan amal yang baik, kita mendapatkan husnul khotimah. Kalau kita melakukan amal buruk, ya rugi. Udah so'ul khatimah di dunia, so'ul ada, dimusuhi orang, kemana-mana gak tenang, hidupnya gak tenang, tidur gelisah, makan pahit rasa manis, yang enak rasa jadi hambar. Kenapa? Karena orang jauh dari apa kebaikan yang Allah katakan. Misal apa? Makan baca bismillah, tidur baca bismillah, selesai makan alhamdulillah, selesai tidur bangun tidur alhamdulillah. Terus segala amal-amal perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini berdasarkan hak sesuatu yang benar. Jangan sampai orang salah ngerasa benar. Nauzubillah. Gak bakalan selamat orang kalau salah ngerasa benar. Sebaliknya orang kalau benar ngerasa salah, ya nggak boleh. Pokoknya orang kalau benar harus berani. Orang kalau benar nggak boleh takut. Orang kalau salah kudu takut. Haram orang salah nggak takut, nggak bakal benar-benar. Orang kalau salah dia nggak takut, nggak kapan sadar, kapan insaf, kapan dia mau tobat kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang dilihat
bagaimana seorang itu ibadahnya orang itu. Inna akramakum indallahi atqakum, Allah mengatakan. Jadi kalau kita terlihat bercahaya karena nur dari percikan air wudu setiap kita buka keran atau kecipuk-kecipuk itu air bak, itu dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini abdun, ini abdi, hadza abdi, Allah mengatakan ini hambaku. Sekonyong-konyong apapun gangguan syaitan, bala demit kayak manusia yang hasud minal kibir, atau orang yang hasad, orang yang sombong, dijaga Allah kita dari gangguan orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan ahli khair, orang yang baik, yang mendapatkan surur, yang mendapatkan apa? Allah beri rahasia-rahasia Allah. Apa rahasia terbesar Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita melihat aulia Allah ini, Al-Imam Samsi Sumus Muhyi Nufus Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Al-Habib Abdullah ini raja kutub-kutubnya Allah, Sultan Al-Kutub. Samsi Sumus, matahari di atas matahari. Jadi kalau hati kita panas, wali-wali itu panas, Al-Imam Al-Idrus sudah nggak panas. Kalau kita melihat ini tangan, kita melihat di tangan ada bulu, Al-Imam Al-Idrus sudah nggak ngelihat bulu, tapi ngelihat kulit. Maka Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus nggak pernah ngelangkahin Allah. Selalu ia tahan itu nafsu, ia tahan itu kesombongan, ia tahan itu hasad, penyakit-penyakit yang ngotori diri kita. Setiap Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus datang itu sifat sombong, Al-Habib Abdullah Al-Idrus tidur di tempat sampah 3 hari, kadang seminggu, kadang 2 minggu. Saking itu keramat Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Nah, kita membaca ratib, insya Allah mendapatkan keberkahan beliau. Kita membaca ratib, insya Allah kita mendapatkan khasiah, kekuatan untuk kita menjadi baik di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.